Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Kali ini akan saya berikan tutorial bagaimana cara menggunakan Quizzes. Quizzes ini adalah salah satu website yang menyediakan layanan pembuatan soal namun dalam bentuk game yang menarik, sehingga dimungkinkan anak-anak itu akan senang menggunakan Quizzes. Oke, kita langsung saja bagaimana cara kita menggunakan Quizzes. Pertama, kita ketik quizzes.com di bilah alamat browser di quizzes.com, quizzez.com, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita login atau sign up. Untuk mempercepat proses, kita tidak perlu sign up karena nanti kita bisa login menggunakan akun Google. Jadi selanjutnya kita klik login saja. Nah, setelah itu kita bisa login melalui akun Google. Jadi kita bisa login melalui akun Google, kita klik login with Google. Nah, berikutnya kita pilih akun Google kita bila memang kita mempunyai lebih dari satu akun Google. Nah, kita sekarang sudah masuk ke menu admin. Menu admin ini kita akan bisa membuat kuis baru. Setelah nanti kita berhasil membuat kuis, maka kuis itu akan kita berikan tautannya atau lainnya kepada siswa sehingga siswa bisa memainkan. Oke, bagaimana cara membuat? Di sini ada menu create a new quiz. Klik saja create a new quiz. Kita kasih nama, misalkan namanya logaritma misalnya, hanya misal saja. Kemudian mapel apa yang kita ajarkan, misalkan matematik, klik matematik, kemudian klik next. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian setelah itu klik create a new question. Klik create a new question. Ini ada dua pilihan, single answer atau multi select. Artinya kalau single answer itu hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian teks bisa ketik di sini, write your question here. Kita coba misalkan 1 ditambah 1 sama dengan titik ya. Ini jawabannya, optionnya 1, kemudian 2, 3, 4. Kuncinya ini adalah 2, maka kita centang 2. Setelah kita selesai membuat satu soal, selanjutnya kita save. Kita save. Ya, kita sudah berhasil membuat satu soal. Selanjutnya waktunya ini bisa kita set. Jadi ini di setting satu soal ini dikerjakan paling lama dalam 30 detik. Ini bisa kita ubah misalkan 60 detik ya. Ini bisa kita atur untuk ke seluruh soal. Kita tinggal klik change for all questions. Oke, selanjutnya kita
klik create a new question untuk membuat soal baru. Misalkan sekarang kita membuat huruf yang harus naik ke atas atau superscript, atau huruf yang turun ke bawah, misalkan logaritma. Untuk membuat supaya naik ke atas, maka kita klik icon X pangkat 1. Kita klik, kemudian kita ketik 2 misalkan. Kita klik lagi biar turun, log 4. Nah ini misalkan log 4 basis 2 sama dengan titik-titik. Nah kita selanjutnya kita ketik kuncinya 1, 2, 3, 4. Kemudian kita centang jawabannya. Setelah itu kita klik save. Perhatikan inilah tampilan nanti bila kuisis ini dibuka melalui HP. Kita bikin soal yang berikutnya, kita create a new question atau bisa juga klik ikon plus. Selanjutnya misalkan kita akan membuat soal yang mengandung equation. Maka kita klik ikon fx. Ya, misal kita mau pecahan, klik ikon a plus x. Misal 1/4 ditambah 1/2 misalkan sama dengan titik-titik. Oke, kita insert. Jadi selanjutnya kita insert. Ini tampilan di HP, ini tampilan di komputer. Oke, kita pasang optionnya. Misal ini 1/2. Klik lagi 1/2, klik insert. Ini misalkan 1/3, klik insert. Ini misalkan 3/4, klik insert. Misal ini 1/6 misalkan 1/6. Oke, kuncinya adalah 3/4, centang 3/4. Oke, setelah itu jangan lupa save. Oke, kita juga bisa mengubah, misalkan ini kita ubah menjadi 2 menit ya. Kemudian kita klik save. Oke, kita sudah berhasil membuat 3 soal. Berikutnya kita akan membuat soal yang keempat. Nah, misalkan soal ini mengandung gambar ya, misalkan seperti ini. Kita klik saja media. Kemudian klik icon media. Misalkan ini gambarnya misalkan ya. Nih. Kita klik gambarnya, klik buka. Oke, kita tunggu masih upload. Nah, ini gambarnya ya. Tampilannya seperti ini kalau dibuat di HP. Misal soalnya gambar di atas merupakan titik. Nah, misal ini kita pasang optionnya persegi.
Ini lingkaran misalkan. Ini misalkan segitiga, misalkan segitiga. Ini misalkan jajar, genjang. Kuncinya adalah lingkaran. Kita klik lingkaran. Seandainya nanti optionnya juga berupa gambar, kita bisa klik add image. Oke, selanjutnya klik save. Oke, kita sudah bisa berhasil membuat soal baik dalam bentuk teks seperti ini ya, juga dalam bentuk teks yang mengandung superscript. Juga ada soal yang mengandung equation, dan terakhir soal yang mengandung gambar. Selanjutnya, properti soal ini bisa kita tambahkan gambar ya. Kita tambahkan gambar dengan cara klik add image. Kemudian klik ikon gambar. Nah, cari gambar-gambar yang kira-kira sesuai. Misalkan saya klik ini aja, gambar yang mewakili soal itu. Ini sekedar contoh saja. Oke, sudah ada gambarnya. Kemudian bahasanya bisa kita setting dalam bahasa Indonesia. Klik bahasa Indonesia ya. Kemudian umurnya bisa kita pilih juga, misalkan ini untuk anak SMP misalkan ya. SMP itu umurnya SMP itu berarti kelas 7 sampai kelas 9 ya. Misalkan kelas 7 sampai kelas 9, ini contoh saja. Oke, kalau udah gambar sudah kita pasang, kita set juga dalam bahasa Indonesia, kelas juga sudah kita tentukan, maka kita tinggal save properti soal. Oke, sekarang andaikan ini sudah kita anggap selesai, maka kita tinggal klik finish quiz ya. Kita klik finish quiz. Nah, ini namanya logaritma ya. Nama kuisnya logaritma. Bisa kita ubah kalau kita mau. Kemudian mapelnya anggap matematika, klik matematika, setelah itu klik save. Nah, you publish logaritma, want to share it with a teacher, artinya apakah Anda ingin membagi ke guru lain ya. Kalau enggak, kita bisa close. Ini adalah nama guru yang juga bergabung di sekolah yang sama, teacher at your school on Quizzes. Jadi sekolahnya sama dengan saya yang menggunakan Quizzes. Bila tidak, kita tinggal close saja, kita tutup. Nah, ini gambarnya sudah tampil, nama kuisnya logaritma untuk kelas 7 sampai kelas 9. Ini 0 time, berarti belum dikerjakan, mapelnya matematik. Telah dibuat 10 menit yang lalu ya. Kemudian kalau memang kita mau mengedit, tinggal kita klik tombol edit ya. Nah, sekarang soal ini mau kita apakan ya. Ini bisa kita ada 3 pilihan, yaitu live game, kemudian homework atau PR, atau solo game. Oke, nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri. Sekarang saya contohkan bagaimana membuat live game dari soal Quizzes yang sudah kita buat. Klik saja live game. Live game itu artinya ada peserta kuis yang online bersama-sama untuk saling beradu kecepatan dan beradu tingkat kebenaran jawaban, sehingga nanti akan muncul peringkat yang ada di layar. Kemudian ini ada 3 pilihan, klasik, tim, dan tes. Saya contohkan aja. Tes berarti diambil nilainya, kalau tim berarti secara berkelompok, kalau klasik berarti individu. Oke, saya contohkan saja yang individu.
klasik ya. Kemudian saya klik host game. Oke, saya klik host game, logaritma 4 question, 4 pertanyaan. Oke, saya klik host game. Kita tunggu. Nah, ini namanya kode kuis. Jadi nanti anak kalau mau bergabung dengan game ini, maka dia harus online. Kemudian siswa harus mengetik di browser join.quizzes.com. Kemudian setelah itu masukkan kode ini. Di sini keterangan 0 partisipan, artinya belum ada siswa yang bergabung. Oke, bagaimana cara siswa bergabung? Nanti siswa akan masuk ke browser dengan mengetik di bilah alamat atau address bar join.quizzes.com. Perhatikan join.quizzes.com. Kemudian anak tinggal mengenter. Nah, muncul seperti ini. Nah, anak nanti tinggal masukkan kodenya. Anak tinggal masukkan kodenya. Ini misal kodenya adalah 66381, sudah saya copy ya. Kemudian saya masukkan di sini 6 digit ya. Nah, ini saya berperan sebagai siswa ceritanya. Oke, kemudian klik join. Klik join. Nah, sebelumnya kita lihat lagi live dashboardnya. Ini namanya live dashboard ya. Ini masih 0 partisipan, jadi belum ada peserta. Kalau kita klik start, maka tidak akan bisa. No player currently in game, artinya belum ada pemain dalam game ini. Please ask your student to join. Mintalah siswa Anda untuk bergabung. Oke, sekarang saya berperan sebagai siswa. Nanti setelah ada satu siswa join, maka permainan ini bisa kita mulai ya. Jadi kita lihat no player, kemudian waiting for at least one person to join. Menunggu setidaknya satu orang untuk bergabung. Jadi nanti minimal satu orang bergabung, maka permainan sudah bisa kita mulai. Oke, kita klik saja join ya. Karena ini kode game sudah kita masukkan, klik join. Nah, nama ini bisa kita ubah ya. Bisa sesuai dengan nama sebenarnya, tapi speknya nama sebenarnya sesuai kita biar kita tahu benar siapa yang berperan atau ikut dalam game ini. Oke, saya klik enter saja ya. Saya klik enter. Nah, bunyi kluk berarti nih menunggu game dimulai ya. Jadi sebelum guru mengetik start, maka ini statusnya masih menunggu. Sekarang perhatikan dashboard. Ini sudah ada satu partisipan ya. Kalau sudah ada satu partisipan, maka game sudah bisa kita mulai. Oke, kita lihat ini masih menunggu ya. Statusnya masih menunggu. Oke, sekarang saya klik start. Ya. Iya, go. Berarti sudah bisa kita mulai. Ini ada suara ya. Untuk memperindah suasana pertandingan, maka ada suaranya. Supaya tidak mengganggu, ini saya kecilkan suaranya ya. Oke, saya kecilkan suaranya. Ini adalah link bagaimana saya bergabung. Ini adalah kode bagaimana kode yang harus dimasukkan bila semua bergabung. Bila game sudah selesai, maka kita tinggal klik tombol end game. Ini tanda ngeras ini bisa kita matikan, bisa kita hidupkan lagi ya. Ini tema tampilan dari dashboard live ya. Ini bisa kita ganti. Ini sementara saya perlu kita ganti dulu ya. Nah, ini nanti kalau sudah anak banyak yang tahu, sudah tahu kodenya ini, bagaimana caranya ngasih kode, bisa kita kasih tahu lewat WhatsApp, lewat Telegram, lewat Facebook, atau lewat Google Classroom dan sebagainya. Jadi
soal ini nanti bisa kita bawa ke LMS, baik Edmodo, psikologi, Google Classroom, atau sosial media Telegram atau WhatsApp juga bisa. Semakin banyak yang bermain, tentu nanti ini semakin seru pertandingannya. Oke, sekarang kita coba ya. Ini siswa ini atas nama saya sendiri akan memainkan pertandingan ini. Oke, kita coba blok 4 basis 2, ini kuncinya adalah 2. Oke, dapat poin 920 karena benar ya. Oke, sekarang soal yang kedua. Oke, sekarang saya salahkan, misalkan ini saya klik saja 4, maka salah ya, poinnya adalah 0. Oke, ini saya buat benar, misalkan 3/4. Ini berarti kan ini ada waktu berjalan mundur ya, sesuai dengan batasan waktu yang diberikan oleh pembuat soal atau guru ya. Kalau sudah ini mencapai titik 0, maka soal ini akan terlewat, berarti dianggap salah. Oke, ini saya klik saja 3/4. Oke, mendapat nilai 900. Ini saya klik saja lingkaran. Nah, 900 lagi. Waktu game habis. Oke, ini berarti ada 3 yang benar, 1 yang salah. Ini yang merah ini salah, yang hijau ini benar ya. Sekarang kita lihat dashboard ya. Nah, ini tadi namanya Muhammadur Rahman ya. Q1 dia salah, Q2, Q3, Q4 dia benar ya. Ini bisa kita download hasilnya atau kita review. Oke, bisa kita klik question ya soalnya, kemudian kita klik overview ya, atau bisa kita juga klik play again ya. Oke, sampai di sini bagaimana cara membuat soal di Quizizz sampai kita buat live game. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.